Bos, siapa yang suka hadiah? Pasti semua suka dong. Hadiah bisa jadi cara kita menyampaikan perhatian atau sayang pada orang yang akan kita beri hadiah. Bentuknya bisa bermacam-macam ya, Bos. Nah, kalau hadiah yang ini nggak cuma bikin kalian happy, tapi juga bakal terbengong-bengong saking gedenya. Konon, cuan dari bisnis hadiah atau hampers ini juga gede loh, Bos. Mala, ini ada order dadakan. Jadi kamu tolong buat yang ini ya. Jangan lupa ini buat alasnya dan ini buat backgroundnya. Tolong kamu buat sama persis seperti ini. Perhatikan detail-detailnya. Harus kelar dalam 2 hari ya. Bisa. Tenang aja. Pasti bisa. Ya. Nah, bos, bisnis hampers itu memang sangat terkait dengan waktu karena itu menyangkut integritas kita. Kepuasan pelanggan adalah nomor 1 di bisnis ini. Dan pelanggan itu kan sukanya yang unik-unik, terlahir dari kreativitas kita. Mau tahu kita bisa tawarkan apa aja? Tetap di Cuan Bos. Wadidaw, mantep banget nih bos ukurannya. Pantesan disebut giant hampers, karena emang segede itu. Tingginya aja bisa seukuran manusia dewasa atau bahkan lebih. Saking gedenya, hampers ini juga bisa dimanfaatkan sebagai backdrop loh. Udah, itu doang? Enggak dong. Beberapa barang pengisi hampers jenis kasa Noel ini merupakan barang yang bisa berguna di kemudian hari, bos. Seperti kursi, cermin, dan laci. Kita pelopor hampers giant, yaitu hampers yang besar. Besar tuh ukurannya mungkin seperti 2 meter kali 1 meter. Jadi bisa jadi backdrop juga. Repot tidak masalah ya kan, asal yang penting pokoknya heboh itu kita bisa deh gitu. Hasil inovasi hampersnya ini, Caroline dan Sarah sempat iseng mematok harga yang tinggi. Dan ternyata animo masyarakat dengan kehadiran hampers unik ini cukup tinggi, bos. Pengerjaan sebuah hampers juga membutuhkan fokus dan daya kreativitas yang tinggi, bos. Kalau yang belum terbiasa kayak Mala, bisa lebih lama bingungnya ketimbang jadinya. Gimana Mala? Iya ini udah Bu. Oh, Iya ini. nih Bagus kan? saya benerin ya. Oke. Sebenarnya bisa di sini. Oh gitu. Ini kebalik. Ini kurang kenceng. Jadi sebenarnya malah ada beberapa tips sih kalau lagi merangkai barang. Jadi dalam merangkai barang itu harus ada keseimbangan. Jadi misalnya barang yang besar jangan di depan, barang yang pendek lah yang di depan, yang tinggi tuh di belakang, agar yang belakang ini tuh lebih terlihat. Selain itu, kalau misalnya di sini ada barang besar, berarti kalau di sini barang kecil itu harus melompok. Kenapa? Biar seimbang dan itu akan lebih estetis hasilnya ya. Ini pertama kali bikin hampers dan ternyata bikin hampers itu nggak semudah yang kita lihat. Jelimet parah ya. Butuh fokus, ketelitian, detail, dan penempatan pernak-pernik dan barang-barangnya itu harus sesuai komposisi gitu. Kalau misalnya salah sedikit nggak enak dipandang dan nggak estetik. Kirain tuh aku ngerjain hampers yang paling kecil, ternyata udah mau jadi itu ada bagian-bagian yang lainnya dan itu ternyata ukurannya jumbo dan jadi kayak kereta gitu. Selain menyediakan giant hampers, Caroline dan Sarah juga menyediakan jenis lain dengan beberapa pilihan, bos. Ada hampers katalog yang model dan isinya sudah ditentukan. Hampers ini biasanya diorder oleh customer perseorangan. Ketersediaannya juga banyak, bos. Jadi bisalah kalau mau ordernya dadakan. Bilang aja ke adminnya, pengen order yang semi-custom. Nah, kalau pengen yang benar-benar sesuai selera kita atau pas dengan kepribadian si penerima, hampersnya bisa banget dibuat custom hampers. Harganya mulai dari ratusan ribu sampai 10 jutaan. Iya, kalau custom yang paling besar emang tak terhingga gitu. Cuma dari katalog kita kan mulai dari 350.000 sampai 10 juta gitu. Coba kalau misalnya goodie bag, karena kita tahu itu kan baginya lebih banyak ya. Dan kadang-kadang let's say untuk anak-anak ulang tahun, pasti kan ibunya juga nggak mau terlalu keluar yang seberapa besar gitu. Jadi minimumnya cuma 150.000. Kalau dari seluruh pengalaman kita mungkin ya pernah waktu itu ada orang minta dadakan hampersnya itu harus ada batangan emas, ada koper,
ada pohon jeruknya, dan itu pun kami bisakan dan kami deliver satu hampers itu masuk di satu truk saja khusus nganter satu hampers itu pernah. Pelanggannya nggak cuma dari sekitaran Jabodetabek aja bos, ada juga orderan dari luar kota. Khusus untuk pengiriman seperti ini, wajib banget hampersnya dalam keadaan tertutup. Sesudah bahas produk hampersnya, pasti mau tahu dong seberapa cuan usaha hampers ini? Yuk kita hitung. Pertama, di Indonesia ada beragam perayaan hari raya besar keagamaan seperti Natal, Imlek, dan Idul Fitri. Di momen ini, orderan hampers yang masuk bisa berlipat-lipat kali dibanding penjualan di hari biasa, bos. Kedua, suka memberi udah jadi kebiasaan orang Indonesia sebagai bentuk ungkapan perasaan seperti terima kasih, perhatian, dan kasih sayang. So, di sini pun peluang cuannya besar. Misalnya, hampers sebagai ucapan selamat atas kelahiran bayi, ulang tahun, wisuda, atau hampers di event-event tahunan lainnya. Ketiga, hampers juga bisa menjadi buah tangan yang menarik. Hal ini sering dilakukan oleh beberapa perusahaan. Boleh dong Kak, di-spill seberapa banyak orderannya? Kalau lagi seasonal seperti Natal, Lebaran, dan Tahun Baru bisa sampai 1000 sampai 1200 gitu. Tapi kalau misalnya sehari-hari mungkin 200-300 per bulan. Wow, banyak ya bos orderannya. Kebayangkan seberapa banyak cuannya? Siapa sangka bos, usaha Duo Besti ini berawal dari garasi rumah dan berkembang pesat sejak tahun 2018. Hantaman wabah pandemi nggak bikin bangkrut, malah bikin cuan usaha ini anti surut. Dan awalnya emang kita berdua tuh suka shopping gitu. Jadi emang kita mengkurasi produk-produk sendiri. Jadi kita beli produk sendiri, and then kayak aduh ini bagus juga ya. Masa cuma dipakein di box doang, habis itu dikasih orang, kayaknya sayang. Mungkin kita bisa membuat sesuatu dari ini. Jadi ya udahlah, mulailah kita mendesain, desain kita print, habis itu Sarah yang mendekor, dan jadilah sebuah produk gitu, satu SKU. Jadi kayak awalnya itu kalau nggak salah modalnya kita satu orang 10 juta. Jadi ya mulainya dari trial and error sih. Jadi kita print, kita desain, kita rangkai. Oh ini kurang bagus, itu kurang bagus, ini harus tambah ini harus tambah itu. Caroline dan Sarah sudah mendapatkan pencapaiannya yang luar biasa bos. Dulu usahanya ini hanya dijalankan mereka berdua aja. Sekarang mereka sudah dibantu banyak karyawan nih. Mantap! Setelah melihat banyaknya proses yang dilalui Caroline dan Sarah, kamu masih minat jadi pengusaha hampers nggak nih Mala? Untuk buka usaha, kayaknya aku harus mikir-mikir lagi deh. Karena kreativitasku tuh nggak setinggi ini gitu kan. Jadi perlunya orang yang bisa desain dan lain-lain harus dipikirin banget gitu. Tapi untuk rekomendasi nih ke mau kirim hampers, bisa banget. Tapi bisa ya semangat usahanya ditiru sama Mala? Buat yang pengen menggeluti usaha ini, ada poin penting dari Caroline dan Sarah nih. Nah bos, gimana? Sudah lihat perjalanan bisnis kita hari ini? Nah, jadi semua usaha itu bisa dimulai dengan sangat sederhana. Seperti kita mulai bisnis ini dari garasi rumah kita sampai sebesar ini. Ingat, apapun tantangannya pokoknya pasti bisa. Asal kita mau berusaha, mendengarkan input dari customer untuk memperbaiki di season berikutnya, dan sesuai dengan perkembangan zaman menyesuaikan diri. Yang penting, cuan bos!